Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu dan salam sukacita untuk kita semua. Minggu ini, Gereja Semesta, Gereja Katolik, memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Arah permenungan kita difokuskan pada peristiwa penampakan kemuliaan Yesus Kristus di Gunung Tabor, yang biasa kita kenal dan sebut dengan istilah transfiguratio, transfigurasi. Saudara-saudari terkasih, tidak ada hidup yang sungguh-sungguh tetap. Semuanya bergerak dan berubah seiringnya pergantian waktu. Sebab demikianlah sesungguhnya realitas hidup dan juga iman kita. Mereka yang sedang mengalami pahit dan getirnya kehidupan karena kesulitan, karena duka dan beban, semestinya tidak tenggelam dalam keputusasaan, melainkan bangkit dan membangun harapan baru bahwa di masa mendatang terbentang peluang besar untuk hidup yang lebih baik
hidup yang semakin damai dan bahagia. Sementara mereka yang kini sedang mengalami nikmatnya hidup, seakan tidak kekurangan suatu apapun, disadarkan bahwa semua itu sifatnya sementara saja. Jangan pula terlena pada keadaan yang saat ini kita jalani. Tetaplah waspada. Kewaspadaan dan berjaga-jaga juga termasuk sikap yang mesti kita bangun selama masa-masa pantang dan puasa ini, masa Prapaskah. Saudara-saudari terkasih, Minggu Prapaskah kedua ini, penginjil Markus mengisahkan tentang Yesus yang naik ke Gunung Tabor untuk berdoa bersama dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Gunung dilihat sebagai tempat pewahyuan dan doa, selain bahwa gunung itu juga salah satu dari bentuk bumi yang paling tinggi. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, pakaiannya juga menjadi putih berkilau-kilauan. Peristiwa penting ini disaksikan langsung oleh ketiga murid Yesus dengan harapan mereka mampu mengubah pola pikir mereka yang selama ini menjadikan Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Israel sebagai kegenapan janji Allah untuk menggantikan Raja Daud. Keterpukauan para murid kepada Yesus yang adalah Putra Allah semakin diperkuat dengan kehadiran 2 nabi besar Perjanjian Lama, yaitu Musa dan Elia. Saudara-saudari terkasih, kehadiran dan dialog antara Yesus bersama Musa dan Elia semakin mempertegas identitas Yesus sesungguhnya. Boleh dikatakan bahwa peristiwa transfigurasi ini secara tidak langsung Yesus sedang mempresentasikan dirinya di hadapan ketiga murid yang masih buta akan identitas diri Yesus. Mereka masih terkontaminasi konsep dan pemahaman bahwa Yesuslah orang yang dinantikan bangsa Israel untuk membebaskan dan memimpin mereka secara politis, untuk menumpas para penjajah kekaisaran Romawi. Dengan kata lain, maka peristiwa transfigurasi adalah jawaban atas sikap skeptis para murid terhadap identitas Yesus sebagai Putra Allah. Sebagaimana Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji, atau Elia yang perkasa dan berani mengkritisi moralitas Raja Ahab dan bangsa Israel, begitu juga dengan Yesus sebagai Eksodus baru yang akan membebaskan dunia dari perbudakan dosa. Yesus sebagai Musa baru menuntun peziarahan seluruh insan manusia dari perbudakan dan perhambaan dosa menuju Yerusalem baru, yakni kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi, hidup adalah perubahan. Perjalanan iman kita pun pada prinsipnya terbentang antara yang sudah-sudah dan yang akan menjadi, antara sebuah realitas dan suatu pengharapan. Melalui sakramen baptis, kita diangkat menjadi saudara-saudari bagi Kristus. Maka kita diharapkan mampu mentransformasi diri, membentuk diri menjadi seperti menyerupai
Kristus. Dengan kata lain, kita mesti mengalami transfigurasi. Dan langkah menuju kesatuan itu dapat kita tempuh secara khusus melalui dan dalam sakramen Ekaristi. Melalui sakramen Ekaristi, kita dipersatukan dengan Kristus. Dengan menerima tubuh dan atau darah Kristus, kita diharap berubah, mengalami transfigurasi, dan mengenakan pola diri Kristus sendiri dalam hidup kita. Kesatuan kita dengan Kristus kita pupuk secara khusus dan mendalam di masa tobat ini melalui ulah tapa, doa, puasa, pantang, dan derma. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Kuasa, perhatikan dan pandanglah kami, supaya kami, dengan identitas sebagai pengikut Kristus, dapat menampilkan Yesus melalui hidup kami, menuntun semakin banyak orang untuk melihat wajah-Mu dalam perbuatan kasih yang kami bagi-bagikan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.